Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pacitan. Saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pacitan akan menyampaikan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak, refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Koneksi antar materi. Visi murid di masa depan didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran KHD. Dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran KHD. Visi tersebut akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Visi guru penggerak. Mewujudkan siswa yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi. Unggul menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berpikir kritis dan kreatif. Berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta mandiri. Berbudaya menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global dan gotong royong. Prakarsa perubahan. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa SMP Negeri 1 Tulaan. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakannya, berkoordinasi dengan kepala sekolah, bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Mencari literatur tentang kemampuan bernalar kritis. Mencari model atau metode pembelajaran tentang kemampuan bernalar kritis. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Yang kedua, bagaimana memilih model atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa?
Yang ketiga, aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa? Tindakannya, yang pertama, melalui wawancara dan observasi bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Yang kedua, mencari informasi, model atau metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat siswa mampu bernalar kritis? Yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis siswa di kelas? Tindakannya, yang pertama, menciptakan kelas yang kondusif sehingga menarik siswa untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Yang kedua, mendorong siswa agar selalu percaya diri untuk mengemukakan pendapat di depan kelas maupun menunjukkan karyanya dari hasil pemikiran sendiri. 3. Berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat melakukan hal yang sama. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang ketiga, apa tolok ukur indikator keberhasilan kemajuan peningkatan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakannya, yang pertama, mengaplikasikan model atau metode pembelajaran yang mendukung siswa dalam bernalar kritis. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran. 3. Membuat jurnal harian yang berisi capaian keberhasilan setiap tindakan. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Atur eksekusi. Pertanyaannya, pertama, siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang kedua, kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Yang ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pembelajaran? Yang keempat, bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa? Tindakannya, pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis sesuai yang telah disusun. 3. Mengajak rekan sejawat sebagai observer dalam pembelajaran di kelas. 4. Membuat forum diskusi dalam membuat laporan hasil pembelajaran secara berkala kepada kepala sekolah, wali kelas, dan pihak terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.